Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang ada di sini sehat selalu ya. Pengusaha UMKM di Kota Bandung sehat selalu. Oke, jadi kita langsung aja ke topiknya. Jadi kan kemarin sudah mulai diperbincangkan ya, kalau misalkan saat masa pandemi ini UMKM itu rata-rata naik turun. Di mana naik turun itu kayak konteksnya margin yang dihasilkan untuk keuntungan itu tidak sesuai sama sebelum terjadinya pandemi. Belum lagi di sini saya kan mengundang saudara Rizal dari Frozen Food, kemudian uh, Ibu Rivi dari usaha usaha rice box-nya, dan juga saudara Abdul dari usaha kuenya, pembuatan kuenya. Jadi di sini kita mulai langsung aja ke penanggulangan kesulitan usaha UMKM pada saat pandemi COVID-19. Jadi metode yang harus lebih ditekankan kepada pengusaha atau UMKM pada masa pandemi sekarang ini ada 3 metode yang saya anjurkan. Yang pertama itu adalah metode SMART, kemudian online marketing, dan juga online sharing. Oke, mungkin lanjut aja, di mana metode SMART ini merupakan metode yang mengutamakan kesiapan secara sumber daya, modal, administrasi, rencana, tantangan, ataupun tabungan. Di sini saya berbicara soal sumber daya itu kenapa? Karena metode SMART ini tuh merupakan fundamental dari pembentukan sebuah usaha. Sumber daya ini diperlukan dikarenakan termasuk dari apa sih yang kita jual, kemudian apa saja yang diperlukan untuk menjualnya itu, seperti halnya tenaga yang cukup, modal yang cukup, ada modal juga kan, dan juga administrasi. Administrasi ini yang benar-benar mencangkup di mana pendataan atau pembukuannya. Jadi kita tidak kehilangan atau tidak didapati adanya cut loss pada saat melakukan usaha gitu. Serta rencana ini meliputi planning di mana beberapa bulan lagi apakah usaha kita tetap bertahan atau tidak, atau beberapa tahun ke depan kita melihat usaha kita sudah seperti apa, serta tantangan atau tabungan. Nah, di sini SMART ini yang kayak itu ada tantangan juga tabungan. Tantangan ini meliputi weakness dari apa barang yang kita jual, atau weakness dari barang atau jasa yang kita jual, dan juga bagaimana cara kita menanggulanginya, serta tabungan. Tabungan ini meliputi tabungan yang harus kita persiapkan untuk dana-dana seperti halnya saat sekarang kayak pandemi COVID, kemudian tabungan untuk memulai bisnis, atau tabungan juga untuk membuat inovasi baru dari bisnis yang kita terapkan. Nah, metode SMART ini kenapa saya bilang di bawah ini poinnya, poin kedua ini kan sangat krusial dikarenakan tadi yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, online marketing. Kenapa saya mengandalkan sekali online marketing? Jadi di masa pandemi ini kan banyak sekali tantangan yang dikarenakan kekurangan dalam bertatap muka dengan konsumen. Nah, tantangan ini tuh harus kita overcome dengan cara online marketing. Online marketing itu sendiri tuh bisa aja meliputi yang harus kita perhatikan di online marketing itu kayak selalu siapkan dana marketing. Dana marketing itu yang tadi saya sebut di metode SMART, di mana T-nya itu ada salah satu tabungan. Tabungannya termasuk ada tabungan dana marketing. Nah, tabungan dana marketing ini juga benar-benar berpengaruh banget dikarenakan dana marketing ini bisa buat kita mencangkup individu-individu baru untuk melakukan wirausaha gitu. Kemudian juga kita juga harus bisa menerapkan kolaborasi semisal kayak Frozen Food Bapak Rizal dengan rice box dari Ibu Rivengela. Itu kan bisa saling berkolaborasi, semisal dari makanan yang saya gunakan di rice box ini berasal dari Bapak Rizal gitu. Sebenarnya kita bisa berkesinambung, jadi orang-orang itu lebih mengutarakan kayak, oh, ini frozen food yang diproduksi di sini tuh dari yang dari Bapak Rizal ini ada di rice bowl-nya Bu Rivi. Jadi itu bisa meningkatkan daya tarik orang karena tahu misalkan frozen food-nya Pak Rizal ini sudah maju gitu sebutannya. Kemudian di rice bowl ini juga bisa kolaborasi dengan frozen foodnya karena di rice bowl ini ada frozen food Pak Rizal dan sebaliknya gitu. Jadi kolaborasi itu benar-benar sangat kencang untuk online marketing gitu. Selanjutnya juga influencer ini sangat berpengaruh dalam online marketing dikarenakan kita bisa meraup pasar dari orang-orang yang mengikuti tokoh satu orang ini, si influencer ini. Semisal kayak katakanlah saya misalkan influencer di Kota Bandung, kemudian Ibu Rivi ingin masukkan produknya ke saya untuk disebarluaskan. Jadi pasar-pasar yang orang-orang yang mengikuti saya ini akan
mulai tertarik terhadap produk yang Bu Rivi jual. Makanya online marketing itu sangat berpengaruh gitu. Selanjutnya online sharing. Sebenarnya kan pasti banyak yang mikir online marketing dan online sharing itu sebenarnya satu kan, padahal serupa tapi tidak sama. Nah, online sharing ini merupakan metode yang hampir serupa dengan online marketing dikarenakan online sharing ini merupakan sebuah cara yang diterapkan saat berurusan dengan customer dan menguntungkan customer serta pedagangnya. Semisal kayak kita menerapkan di sistem Instagram kita gitu ya. Kalau misalkan beli segini terdapat promo ini, nah itu termasuk online sharing yang dapat kita lakukan gitu. Jadi buatlah promo-promo yang dimana promo ini membuat customer merasa diuntungkan, tapi juga jangan sampai membuat cut loss di kita sebagai pedagang gitu online sharing itu. Terus cara yang bisa dianjurkan, membuat branding diri terhadap produk dan juga perusahaan. Nah, membuat branding diri terhadap produk dan juga perusahaan ini, konteksnya ini merupakan titik di mana kita tuh harus membuat perusahaan ini tuh sebagai sebuah simbol dari yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Semisal kita balik lagi ke toko, kalau nggak gini deh, kita ambil contoh dari yang Bapak Abdul ya. Bapak Abdul kan penjual dari kue. Nah, kue yang kayak kue tar, kue ulang tahun seperti itu, orang-orang kan pasti mikir, oh kalau misalnya kue tar ini pasti bentukannya gitu doang, terus pakai bla 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 bla. Nah, kita harus bisa buat inovasi supaya brand yang kita buat dari kue tar ini benar-benar beda dari yang lain. Itulah mengapa perlunya branding diri terhadap produk itu supaya identitas kita sebagai wirausaha dan produk yang kita jual itu tetap menjadikan itu identitas diri kita gitu. Oke, mungkin segini saja dari saya. Terima kasih. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak sebelumnya? Saya tunggu selama 1 menit ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi ya. Teman-teman Sudah boleh cukup. tolong. Oke, terima kasih Pak Rizal. Teman-teman boleh on cam sebentar untuk dokumentasi. Ya, terima kasih Saudara Abdul. Pak Rizal boleh on cam sebentar. Ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Boleh silakan, Liv. Baik, baik.